Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya. Hari ini sehat semua, jasmani rohani, dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya, amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, to the point aja seperti biasa. Kita cek and recheck, kita belajar informasi dari beberapa media ya. Seperti biasa kita pengen tahu perkembangan dan pergerakan seperti apa, komentar-komentar orang di luaran sana ya, terutama apakah itu dari user pionir atau dari platform ya. Kita coba cek and recheck. Ini dari Pibret ya, seperti biasa kita coba cek. Pibret ini mengatakan segera hadir katanya. Pibret ingin memberitahu Anda tentang pembukaan gerbang setoran dan penarikan Pi yang akan datang. Nah, dengan tujuan memungkinkan pengguna untuk keluar dari jaringan Pi. Pembukaan gerbang diharapkan berlangsung pada 10 Januari 2023. Maksudnya apa? Bagi teman-teman yang ada akun Pibret sekarang itu tidak bisa mendepositkan koin Pi-nya atau tidak bisa yang sudah available ya tentunya ya. Yang sudah ada di available balance, jika ingin memasukkan koinnya satu atau dua koin ke akun Pibret ya, apa platform Pibret itu belum bisa. Jadi sekarang masih dalam tahap penyempurnaan, tapi segera hadir katanya ya. Dan ini token ini, PIB ini direncanakan atau diinformasikan bahwa akan ikut di blockchainnya Pi Network, begitu teman-teman ya. Ya mudah-mudahan ini, tapi kembali semuanya ke teman-teman. Apakah ini akan coba sebagai bahan uji teman-teman untuk melakukan transaksi di sana atau seperti apa? Ya silahkan saja, tetapi jangan sampai melanggar yang namanya aturan yang sudah ditentukan oleh core team. Tidak boleh dipiatkan, tidak boleh ditukar ke exchanger lain. Tapi kalau misalkan sekiranya memang Pibret ini nanti SDK-nya sudah terhubung dengan Pi Network, sudah open total ya. Artinya kita memang bebas di sini, dan Pibret pun akan tunduk nanti kepada aturan Pi Network untuk value fee-nya dan lain sebagainya. Ya tetap lagi-lagi kita kembali ke peraturan daripada developer ya. Usahakan jaga koin Pi Anda, tunggu sampai betul-betul open network semua global ya. Oke, ini info dari Pibret saja. Oke, kita lanjutkan informasi selanjutnya. Ini dari Ben Armstrong ya, dimana Ben Armstrong kita tahu bahwa beliau adalah terkenal dengan akunnya yang namanya BitBoy Crypto ya, termasuk juga di kantornya, di pang-pang depan kantornya itu BitBoy. Wah, BitBoy Crypto. Karena kenapa? Karena Ben Armstrong ini adalah seorang yang menciptakan logo daripada Bitcoin gitu teman-teman ya. Jadi ini influencer besar ya, influencer ternama untuk dunia cryptocurrency. Di sini beliau selalu sekarang intens ya mencuitkan, menuliskan status di Twitternya seperti ini. Saya sangat yakin 2023 akan menjadi tahun yang lebih baik untuk kripto daripada 2022. Karena kenapa? Karena pemain kripto rata-rata melihat bahwa justru kebalikan daripada orang banyakan melihat. Karena orang banyak kan melihat di luar sana bahwa berpikir bahwa 2023 ini waduh gelap, 2023 ini akan semakin sulit dan sebagainya. Betul, secara umum kita melihat langkah di luar dunia kripto mungkin betul, tetapi ini kita bahas masalah kripto. Nah, ada peluang justru di sini adalah kebalikannya, teman-teman. Ya, jadi justru di sini melihat para trader ya, para analisator daripada kripto ini melihat justru peluang akan semakin banyak. Terlebih Nicholas sendiri mengatakan bahwa tren ya 2003 ke depan itu adalah trennya handphone. Artinya segala sesuatu itu kembali kepada phone device. Jadi kita mungkin seperti saat ini yang kita lakukan adalah proyek kita penambangan di handphone ya, kemudian transaksi dan lain sebagainya itu via phone semua ya. Jadi inilah trennya. Nah, makanya Ben Armstrong di sini semakin instan mencuitkan, termasuk juga membahas tentang Pi Network, teman-teman. Luar biasa. Karena beliau ternyata sudah lama ikut, sudah 2 tahun. Artinya beliau memiliki ribuan daripada koin Pi Network, teman-teman. Luar biasa. Nah, ini juga ada yang mengatakan influencer BitBoy Crypto baru saja go public katanya, mendorong orang untuk menambang Pi ya, Pi coin. Artinya Pi Network setelah terdaftar di lebih dari 7 central exchanger dalam 72 jam terakhir ya. Jadi memang karena membuat heboh, membuat booming, makanya saya bilang kemarin
ledakan pertama terjadi walaupun disanggah oleh Pi Network. Itu betul kalau secara regulasi itu haknya daripada developer Pi Network. Untuk apa? Untuk menjaga kestabilan ekosistem jangka panjang, kesempurnaan penciptaan daripada proyek ini. Itu betul adanya. Ya, dan saya sangat setuju sekali adanya informasi resmi dari core team dengan cepat tanggap, kemudian Cheng Daopan sendiri ya, kemudian core team yang lain. Nah, saya melihat bahwa akun resminya Cheng Daopan juga mengatakan hal yang sama. Jadi artinya baguslah langkah untuk Pi Network. Namun di belakang itu pergerakan daripada publik yang tidak sabar menunggu segera ratusan juta daripada pengguna Pi Network ini betul-betul sekarang bisa merasakan daripada mainnet, termasuk juga para central exchanger ini menunggu, betul-betul menunggu. Akhirnya karena mungkin ada hal-hal yang jalur-jalur yang bisa mereka lakukan seperti yang kemarin saya bahas di sebelumnya, adanya namanya IOU. Ini adalah satu jalur yang mereka lakukan untuk seolah-olah sudah terhubung dengan Pi Network, padahal belum ya, padahal disanggah sama Pi Network itu tidak ada. Itulah yang membuat ledakan, itulah yang membuat booming. Artis luar negeri, para analisator kripto, para peneliti dan pengembang-pengembang dunia kripto langsung melek mata, luar biasa, ngeri. Sebetulnya ngeri. Ngeri nggak? Ngeri lah, luar biasa ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini dari Ben Armstrong. I have been mining it for 2 years also. Jadi aku sudah menambang selama 2 tahun juga, kata dia kan. The things wasn't on any exchange. Jadi walaupun aku tidak menginginkan beberapa exchanger lah, artinya tidak mengharapkan exchanger secepat ini. And while they supposedly claim Huobi listed in without permission. Ya, walaupun Huobi ya melisting yang tanpa permisi ini, dia udah nggak peduli lah artinya hal-hal seperti itu. Tapi mau nggak mau, terlebih juga beliau instannya di cuitan-cuitan ya, di beberapa media, di akun YouTube-nya itu luar biasa, mau nggak mau membuat booming ya, karena orang-orang ternama juga pada nongol jadinya kan gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini dari masih Ben Armstrong juga. Now that Pi Core Team has hope the being worth something. Jadi sekarang katanya Pi Core Team mengharapkan sesuatu yang bernilai ya. Sesuatu yang bernilai itu apa? Jadi maybe consider mining it from your phone. Mungkin sesuatu yang memang dihasilkan dari telepon Anda. It just click a day, hanya mengklik 1 hari sekali. Nah, makanya ini luar biasa ya. Fenomena yang luar biasa belum ada dalam sejarah, hanya modal dengan klik 1 hari sekali. Sekarang langsung 2023 diawali dengan ledakan yang luar biasa ya. Amin. Mudah-mudahan ini tidak akan lama. Dengan dorongan-dorongan seperti ini, ada inspirasi baru terhadap core team. Bagaimana langkah percepatan ke depan agar semua betul-betul bisa tercapai, terlaksana dengan baik tentunya. Namun proyeknya tidak ada yang terlewatkan kesempurnaannya, karena walau bagaimanapun Pi Core Team ini betul-betul menjaga proyeknya dengan semaksimal mungkin siang malam dengan penuh tenaga dan pengorbanan pikiran mereka. Agar apa? Agar proyek ini tidak menemukan kegagalan sedikit pun. Ya, artinya kenapa? Nicholas pernah bilang, mempertaruhkan sekarang hidupnya ya, keilmuannya, kemudian segala sesuatu yang berhubungan dengan karirnya itu di Pi Network. Jadi sekelas beliau ya mengatakan seperti itu, artinya tidak main-main teman-teman. Jadi ketika ada sanggahan ya, kemudian informasi bahwa ini tidak segala macam, karena demi apa? Demi kesempurnaan daripada sistem. Bagi yang tetap tidak percaya, bagi yang tetap artinya menghalukan, yaitu next lah, silahkan monggo. Nah, tapi nanti akan terlihat jelas ya ketika sudah open network global tentunya ya teman-teman ya. Amin, kita berdoa saja. Karena kenapa? Bukti nyata saja awal 2023 sekarang belum pun ada izin atau permission dari Pi Core Team, nyata-nyata jelas semua membuat heboh gara-gara Central Exchanger melisting ya lebih daripada berapa kemarin ya, kalau nggak salah ada nyampe 10 ya teman-teman ya. Itu luar biasa. Nah, makanya ya termasuk saya kaget juga gitu loh,
karena memang perjanjian atau keterangan sebelumnya di white paper juga kan begitu jelas. Saya di video-video sebelumnya yang membahas white paper bahwa artinya ini tidak dulu ke exchanger. Nah, ini yang perlu dipahami juga teman-teman ya, yang harus kita pahami. Sedikit saya ulas bahwa project ini untuk open ya, untuk open firewall ke exchangernya itu ditempatkan di akhir. Kalau hasil penglihatan saya pribadi itu ditempatkan di akhir nanti. Karena untuk di awal ini fokus pada penyempurnaan project, terlebih kepada terus tanpa henti membentuk value hingga nanti saatnya ketemu core team itu menentukan bahwa value global daripada P-Coin ini berapa. Ya, karena kenapa? Karena untuk exchanger itu nanti imbas. Artinya imbas itu setelah semua rapi, project kita rapi, utilitas kita rapi, ekosistemnya berjalan dengan baik dan benar dan juga rapi, barulah nanti sebagai pelengkap baru ke exchanger, ke fiat. Karena kenapa? Saya selalu sering di video-video saya kan saya bahas tentang utilitas, fungsinya ya. Setiap platform itu ada dompetnya ya, tujuannya apa dan lain sebagainya. Saya rasa itu jelas. Arah core team ini terbaca sudah jelas gitu loh ya. Jadi kalau untuk exchanger kita sabar saja. Karena memang walau bagaimanapun bukan core team lagi yang mengajukan proposal ke central exchanger, tetapi nanti central exchanger sendiri yang coba mengajukan kerjasama dengan P-Core team ya. Untuk apa? Untuk melegalkan listing daripada central exchanger mereka gitu teman-teman ya. Ngeri ya, ngeri lah, ngeri banget. Oke, nah ini BitBoy Crypto. Nah, di sini ada teman-teman boleh cari di Google ya. Ini BitBoy Crypto, the large crypto community on the internet katanya gitu ya. Jadi komunitas kripto terbesar di internet. Ini BitBoy Crypto namanya ya. Oke, kita lanjut. Ini dari Justin Hu. Ini dia mengatakan PIOU bodoh karena memanfaatkan namanya. Ini akan crash katanya, crash itu artinya hancur, jatuh keras lah, karena tidak sesuai dengan pasokan yang ada. Jadi IOU ini kan kemarin sudah saya ulas di video sebelumnya, dibahas bahwa ini adalah hitungan pinjam meminjam tanpa ada aset, hanya catatan digital saja bahwa saya meminjam kepada Anda meminjam kepada saya kan gitu. Jadi tidak sesuai dengan pasokan yang ada, memang nggak ada pasokan. Ini manipulatif dan token hantu katanya begitu ya. Hanya menghasilkan uang dari biaya perdagangan plus penjualan token palsu ya. Jadi artinya kita jangan bermain-main dengan kepalsuan lah ya. Kita di sini berusaha keras mencari informasi, validitas info, bagaimana membaca ya. Ingat yang DYOR ya. DYOR ini kan artinya do your own research ya. Jadi artinya kembali ke kita, analisanya dan sebagainya, sekemampuan kita lah. Nah, ketika memang kita merasa terbatas untuk menganalisa, tentunya kita butuh media, baik itu medsos, YouTube dan lain sebagainya. Itu pun hanya untuk tambahan, tapi semua kembali kepada Anda. Kenapa kembali kepada Anda? Ketika pun memang tidak sabar untuk menunggu, kami atau kita hanya saling menyarankan bahwa jaga koin Pi Anda, jaga akun Anda, hanya sebatas itu. Karena final daripada decision makernya ya Anda sendiri. Anda mau tinggalkan akun ya silahkan, mau berhenti menambang ya silahkan, tetapi sangat disayangkan saja karena ini real project. Begitu saja teman-teman. Ketika Anda menanya, Bang, open mainnet kapan, prediksi kira-kira, tidak ada yang tahu. Nah, di sini prediksi-prediksi yang ada itu hanya dari analisa-analisa setiap individu atau pionir yang ada di dunia ini. Termasuk para pengembang juga tidak ada yang tahu. Pengembang platform A, B, C sampai Z mereka pun tidak diberitahu kapan itu open network ya. Kok Bang begitu? Ya memang begitu aturannya. Aturannya kenapa? Ketika itu dibuka, kita sama developer, pionir ataupun developer tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu efek daripada pengumuman janji itu seperti apa dengan sistem yang sedang digarap ya, baik itu troubleshootingnya seperti apa ya, kemudian kendala-kendalanya seperti apa yang mungkin akan memakan waktu, itu tidak baik dalam sebuah project. Belum juga menghindar daripada serangan-serangan yang tidak diharapkan terhadap project ini. Itu yang lebih penting.
karena sudah banyak kejadian ya, proyek-proyek hancur karena beberapa serangan ya, termasuk sekarang ada informasi beberapa hari yang lalu ya, holder Bitcoin terbesar itu ada yang menjebol juga ya. Itu kan bukti daripada serangan di dunia maya, teman-teman. Ini yang perlu dijaga. Jadi kita sendiri yang nggak usah lah gembar-gembor tanggal sekian open mainnet, tanggal sekian open mainnet ya, kita tunggu langsung saja ketika core team mengatakan bahwa ini 100% sudah aman, langsung open. Itu nggak mungkin ditunda-tunda kalau memang tingkat keamanannya dirasa 100% sudah oke. Jadi sabar saja ya. Oke, kita lanjut dari Pi Network ini, tapi bukan Pi Network asli. Ini dari akun Pionir juga, cuman namanya Pi Network, teman-teman ya. Sini ekologi hackathon global yang diadakan oleh proyek Pi Network telah menjangkau 628 tim, termasuk GA, BM, Siemens, Amazon, Unilever, dan perusahaan Fortune 500 lainnya. Nantikan wabah ekologi. Artinya kenapa? Ada platform-platform yang nanti mempersiapkan diri daripada teknologi yang digunakan, baik itu persiapan untuk menyambungkan SDK-nya, open firewall ketika open firewall nanti, kemudian fitur-fitur yang akan membantu mendongkrak daripada ekosistem Pi Network. Nah, di situ nanti ditampilkan di hackathon tanggal 9 Januari ini. Nah, ini adalah peluang daripada Pi Network untuk melihat aplikasi mana yang akan dijadikan aplikasi inti. Platform mana yang akan betul-betul menopang daripada Pi Network ini. Itu yang terpenting. Jadi Core Team berkali-kali berulang-ulang mengatakan bahwa sebetulnya buat saya kurang apa sih, udah jelas banget ya, bahwa tidak cukup hanya dengan platform-platform yang saat ini ada 10 ya, terbaik 10 hackathon ya. Tetapi Pi Network untuk memperkokoh betul-betul kokoh pondasi dan kuat ya, tim inti masih membutuhkan platform yang betul-betul bisa jangka panjang. Skalabilitasnya nggak main-main ya, karena di sini pertaruhan nama baik Nicholas sendiri, pencipta daripada blockchain, teman-teman. Nah, jadi kita percayakan kepada para tim inti di sini betul-betul nanti dari perusahaan besar tingkat dunia akan hadir di hackathonnya tanggal 9 Februari, beberapa hari lagi berarti ya. Coba nanti kita pantau, kita lihat apa perkembangannya, kemudian platform apa aja nih yang nanti dilegalkan oleh Pi Network, yang nanti dirangkul oleh Pi Network, yang nanti akan terhubung SDK-nya, kemudian akan menjadi platformnya Pi Network di sana. Ya, effortnya nanti luar biasa lah pokoknya. Kita lihat tanggal 9 ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Ini dari toko kripto ya, teman-teman. Banyak yang nge-share ini ya, ketika saya cek di akun resminya ternyata betul memang toko kripto menginformasikan juga tentang Pi Network. Ya, ini hanya informasi saja bahwa di sini katanya Pi Network sedang menjadi perbincangan komunitas kripto karena misteri listing yang dilakukan oleh exchanger atau bursa kripto Huobi. Sebenarnya apa yang terjadi? Nah, gitu ya. Jadi karena Huobi ini ruang lingkupnya kelasnya adalah global, teman-teman ya. Jadi seluruh dunia yang memang mereka melakukan trading atau untuk hanya saving daripada aset saja, banyak yang menggunakan Huobi. Huobi ini kan salah satu sahamnya juga memang diakuisisi oleh Justin Sun kalau nggak salah ya. Jadi ini luar biasa lainnya, ngeri lah pokoknya ya. Oke, kita lanjut. Ini dari Pi Network Academy ya. China, kegiatan pertukaran komoditas akan ditayangkan di banyak kota. Semakin banyak pionir mulai berpartisipasi dan semakin banyak orang yang bergabung dengan jaringan Pi. Kita semua mungkin terkejut ketika tim inti mengumumkan penggunaan aktif baru. Jadi ketika ada boom di awal tahun kemarin, betul-betul luar biasa, teman-teman ya, betul-betul luar biasa. Jadi mau tidak mau yang tadinya tidak tahu jadi tahu Pi Network itu apa, peluangnya seperti apa, karena banyak di medsos gitu, teman-teman ya. Jadi banyak yang pendatang baru atau user baru yang aktif, teman-teman. Oke, selanjutnya ini detail xtsupport.gendex.com ya. Ini katanya Pi Network makin heboh sekarang. XT Exchange akan menambahkan beberapa token dasar di zona ETF leverage. Nah, ini waktu 8 pada 4 Januari 2023 proyek peluncuran P3L, P3S ya, pasangan perdagangan P3L per USDT, P3S per USDT. Nah, teman-teman yang mungkin belum mengetahui apa itu P3L, apa itu P3S,
Karena memang ini bahasanya akan panjang ya. Jadi untuk pembahasan ini saya pisah nanti di video selanjutnya. Kita bahas apa itu P3L, P3S, kemudian L1, L2, L3, L4. Nah, nanti di video selanjutnya teman-teman ya. Kita sambil belajar bersama. Oke, kita lanjut informasi selanjutnya yaitu dari Pi Network Crypto Investigator. Nah, jadi gini teman-teman. Ini Pi Network Crypto Investigator adalah yang ditunjuk oleh core team sebagai investigator real bahwa ini adalah akunnya untuk menginvestigasi untuk negara Cina. Nah, ini adalah dia yang memegang Cina. Entah nanti yang negara mana dipegang, mungkin entah nggak semua negara atau gimana, tapi yang pasti ini informasinya bahwa Pi Network Crypto Investigator atas nama akun ini, ya ini namanya, ini orangnya. Nah, ini diinstruksikan lah untuk menjadi kepala daripada moderator negara China ya. Ini dia mencuitkan adanya anonim katanya di wilayah Cina menemukan bahwa jangkar wanita ini adalah node penipuan 0,45 node yang dikelola selama pemeriksaan kedua yang menyebabkan pelarangan lebih dari 1000 node di wilayah Cina tahun lalu. Dalam tahun 2022, selama 2022 itu ada 1000 node yang mungkin dibekukan atau dilarang. Karena kenapa? Node itu juga sama, mau node ataupun handphone itu masing-masing sudah jelas ada IP address-nya ya, kemudian di sana ada jaringan yang digunakan dan lain sebagainya. Jadi itu mudahlah untuk sekelas Pi Network memblokir atau membumi hanguskan kasarnya kan, ya mudahlah. Artinya memang ini tidak main-main ya, membersihkan daripada perjalanan untuk betul-betul ya, untuk betul-betul pionir ini atau para penambang ini real, betul-betul real, bersih dari apapun itu. Tidak ada satu apapun, apakah itu yang menyangkut menggunakan robot, satu orang punya 2 akun 3 akun, tidak ada sama sekali, karena ini adalah pemerataan. Ini harus betul-betul merata ya. Oke, kita lanjut yang terakhir ini dari Kim Ha Wong. Dia mengatakan Justin Sun yang saya bilang tadi bahwa ini adalah petinggi Huobi saat ini mendapat tanggapan positif dari komunitas Pi dan Core tentang daftar potensial ke Huobi. Justin Sun menerima tanggapan positif dari komunitas Pi dan Core terkait daftar potensial Huobi ya. Jadi artinya Justin Sun ikut melihat, menanggapi ya, Crazy Rich dari Cina ini tidak bisa dianggap sebelah mata di dunia kripto karena sudah melalang melintang buana lah artinya ya. Oke, itu aja teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Mudah-mudahan ini ada informasi lah, setidaknya gambaran buat teman-teman ya, perkembangan dan perjalanannya proyek kita seperti apa, sampai sejauh mana. Ini hanya gambaran kecil saja teman-teman. Untuk gambaran lebih jelas dan lebih luasnya coba cari sumber lain ya, atau YouTuber lain atau info-info lain, silahkan. Oke, itu aja, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.